24 tahun. Kurang lebih 27 tahun, 3 tahun setelahnya, beliau relocate lagi ke Palestina. Di Palestina beliau mendapat kalau sekarang mungkin kayak Man of the Year gitu, atau apa ya, pokoknya medali-medali kehormatan gitulah dari Imam Al-Baqi. Dari ini ulama, jadi dinobatkan sebagai ulama kayak sekarang Yusuf Qaradawi, ulama inilah awam gitu kan. Saat itu kan zamannya Imam Al-Baqi ini di Palestina, Baitul Maqdis, beliau dapat kehormatan seperti itu. Jadi berjalan waktu terus, kemudian dalam perjalanannya beliau menulis banyak buku, nanti kalau mau alafatnya di belakang. Sempat ketika pemerintahannya Timur Leng itu pas zaman Utsmani, beliau sempat seperti kayak kita mungkin kayak dia apa ya, dia agak perang berbahaya lah. Jadi kayak diasingkan. Akhirnya terakhir tempat singgah beliau itu terakhir di Shiraz. Anak bertanya kepada Syekh, Shiraz itu di mana? Shiraz itu ada di daerah Andalus, di kawasan Kanal Shiraz. Disitulah beliau terakhir sebelumnya sempat ini ya menjadi apa, imam di mana-mana tuh dia menobatkan menjadi imam besar. Pernah dijadikan imam besar di Jami Al-Umawi. Jami Al-Umawi itu kalau sekarang Istiqlalnya Indonesia taruhlah di dinasti Umayyah. Istiqlal itu masjid sentralnya. Ini sama di Umawi masjid sentralnya. Bani Umayyah atau dinasti Umayyah itu ya daulahnya. Jadi masjid di situ, dan juga dia saling mengajarkan orang-orang mengajarkan Al-Quran gitu. Sehingga sampai fitnah itu tadi beliau diasingkan. Dalam riwayat seperti itu dia diasingkan, tapi ada juga yang bilang beliau singgah aja ke Shiraz, tapi bukan diasingkan. Dan disitulah beliau terakhir, tempat persinggahan terakhir. Beliau sempat mendirikan Madrasatul Quran, yang namanya itu adalah Darul Quran. Darul Quran di sana mengajarkan dan belajar seumur hidupnya sampai beliau wafat pada usia 82 tahun pada tahun 833 Hijriah. Berarti berapa? 82 kan? 351 ke 833 berapa? 82 tahun. Umurnya 82 tahun. Pada hari Jumat, Jum'ah 5 Rabiul Awal 833, dan meninggalkan jejak kaki yang sangat luar biasa. Dan yang paling fenomenal itu adalah An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Jadi ini menjelaskan tentang qiraat yang sahihah yang langsung dari Rasul itu, yang mutawatirah itu ada 10 qiraat al-masyhurah mutawatirah. Yang kalau dalam Imam Syafi'i itu beliau hanya memilih 7 saja. 7. Kalau Imam Ibnu Jazari itu ada 10 qiraat yang mutawatirah, dan itulah yang dipakai sekarang dan mungkin sampai hari kiamat ya. Sampai ada orang yang inilah yang lebih baik daripada An-Nashr. Dan saat ini belum ada orang yang mengatakan seperti itu. Ini lebih baik dari An-Nashr. An-Nashr adalah kitab utama, pedoman. Untuk lebih mempermudah, beliau bikin atau meringkas kitab An-Nashr itu yang mencakup tentang riwayat-riwayat yang al-waridah an Rasulullah. Kan Al-Quran itu dalam sahabat ahruf kan, 7 huruf. 7 huruf nanti itu ada makna-makna yang berbeda-beda. Yang jelas mah satu kalimat itu nggak mungkin nggak lebih dari 7 huruf. Misalkan kayak Maliki, ada Maliki, berarti ada berapa kalimat itu? Ada 2. Misalkan ihdinas sirata, ada as-sirata, ada as-sirata, ada al-sirata, berarti ada berapa? Ada 3. Selain itu yang mutawatir. Yang selain itu berarti jangka syarah. Pokoknya dalam satu kalimat itu tidak lebih dari 10, tidak lebih dari 7 bentuk. Seperti itu. Walaupun ada akwal yang lain, bahwasanya yang dimaksud 7 aujuh itu, 7 bentuk itu adalah qiraat sab'ah. Ada yang bilang itu tuh sab'ul lughat. Ada yang bilang macam-macam lah. Contoh kayak sab'ul lughat itu lughat Quraisy, Lughayy, Taqiq, Hawazin, Kinana, Tamim, Yaman.
yang tujuh bahasa itu apa? Tidak inilah ghairu sahih. Karena di situ ada Umar bin Khattab sama satu lagi itu siapa? Dia sama-sama orang Quraisy, tapi dia ikhtilaf bacanya gitu. Sebelumnya tahu hadis ini kan? Unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Ada yang tahu? Banyak yang diam? Sebelumnya. Iya, 1, 2 ya. Dibacakan saja. Jadi riwayat Ibnu Abbas bahwa Bukhari Muslim Unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Terus lanjutannya apa? Faraja'tuhu falam azal astaziduhu hatta intaha ila sab'ati ahruf. Unzilal Quran ala sab'ati ahruf, di situ maksudnya adalah sab'ati aujuh, dan itu yang paling mutawatir. Baik. Oh, hadisnya seperti ini. Aqra'ani Jibril ala harbin faraja'tuhu falam azal astaziduhu fayaziduni atau wayaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Jibril membacakan satu huruf, satu kalimat. Rasul kan sangat mengetahui ini kan, mengerti kondisi umatnya kan, dan ingin gimana ketika satu kalimat itu tuh supaya umatnya itu, jadi nggak cuma orang Quraisy aja yang tahu gitu, tapi seluruh orang bisa tahu, orang Arab saat itu. Akhirnya diulang-ulang sama Jibril sampai selesai ke 7 bentuk seperti itu. Itu maksudnya. Itu tentang Al-Quran. Tadi kita sampai di mana sih? Oh, yang di situ ya. Itu Al-Nasyr, Al-Fiqh Al-Nasyr, kitab yang pertama. Kemudian membuat kitab yang istilahnya kumpulan bait-bait makan, bait-bait syair yang isinya itu tentang An-Nasyr. Itu namanya apa? Thayyibatul Nasyr. Thayyibatul Nasyr, Fiqh Al-Nasyr. Jadi kayak contoh Matan Jazari. Ini kan ilmu tajwid kan, riwayat Hafs diringkas dalam seperti ini, dalam 107 bait ini. Seperti itu. Itu mu'alafatnya. Kemudian Ad-Durrah dan yang lain sebagainya bisa dibaca nanti. Intinya dihafalkan nama aslinya, tempat lahir, tanggal, bulan, ya, mu'alafatnya apa, kemudian wafatnya kapan. Kan ini gitu. Nama, lahirnya, wafatnya, sama mu'alafatnya. Ya, apa ini yang peninggalannya, apa yang dia tulis, itu seperti itu. Nanti dibacakan masuk ke Mabadi Ilmu Tajwid. Lanjutan dari yang Ibnu Jazari tadi, di sini ada di halaman berapa? Halaman 7. Di situ adalah silsilah sanad yang Anda dapatkan dari talaki antara saya dan Ibnu Jazari, 11 orang. Untuk silsilah orangnya bisa dibaca, orangnya siapa saja antara dan Ibnu Jazari, 11 orang di sini bisa dibaca nanti di rumah. Untuk ya semoga dengan ini bisa mendapatkan istiqomah gitu dalam makan tajwid ini. Baik, kita lanjut lagi ke halaman 10. Nomor 3, Mabadi Ilmu Tajwid. Dibaca yang pertama, inna mabadi kulla fannin 'ashrah, al-haddu wal mawdu'u thumma as-samra, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu istimdadu hukum asy-syari', masailuhu wal ba'du bil ba'di kafa, wa man darul jami'a haza syarafa. Ini haza bukan jaza, bukan jim tapi ha. Mabadi ilmu tajwid ini adalah bidayah. Sebelum ke ilmu tajwid, kita mengetahui bahwasanya setiap ilmu itu intinya, fondasinya itu ada 10 hal. Yang pertama itu adalah inna mabadi kulla fannin. Jadi ilmu tajwid masuk dalam salah satu fan, apa, ilmu lah, ilmu seni ilmu gitu. Yang pertama al-haddu, makna tajwid kita sudah tahu sama. Yaqa'u kullu harfin